Perkenalkan, nama saya Immanuel Amalia, NIM 7111811111. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data menggunakan GASP. Jika sudah seperti ini, saya akan mengubah semua datanya menjadi scale. Nah, jika sudah mengubah skalanya, di sini saya akan menghitung reliabilitas. Nah, di sini saya akan memindahkan data-data ini ke sebelah kanan variabel ini. Nah, di sini kan masih McDonald Omega, sedangkan data yang kita punya itu lebih dari 2, maka polikotomi. Sedangkan polikotomi itu harus menggunakan alpha Cronbach. Nah, cara mengubahnya tuh di sini. Nah, di bagian diklik, McDonald-nya tidak diklik, alpha Cronbach diklik, lalu di individual item statistik, Cronbach alpanya di checklist. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oh ya, lalu klik yang ini item rest correlation. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengukur item ini, cara mengukur item ini tuh harus lebih dari 0,4. Nah, sedangkan dari item ini yang memiliki 0,4 itu hanya POW2 dan POW3. Nah, dalam item-item itu kebanyakan tuh yang yang di bawah 0,4. Maka jika di bawah 0,4 itu berpotensi jelek atau harus direvisi atau dibuang. Nah, lanjut ke uji validitas dengan cara, di sini tuh caranya kita klik faktor, lalu kita klik konfirmatori. Nah, jika sudah seperti ini, di sini saya akan membagi 3 menjadi pertama achievement, lalu yang kedua power, dan yang ketiga afiliasi. Nah, sudah seperti ini, kita pindahkan sesuai dengan namanya, seperti achievement 1 sampai dengan 8, kita pindahkan ke kolom achievement. Lalu yang power kita pindahkan 1 sampai 8 ke kolom power juga. Lalu yang afiliasi kita pindahkan juga ke kolom sebelah kanan afiliasinya. Nah, jika sudah seperti ini, maka di sini akan muncul CV-nya 2 tabel. Nah, ini model fit dan parameter estimate. Nah, di model fit ini terdapat chi-square test. Nah, di sini tuh untuk mengukur apakah bisa dilakukan analisa atau tidak. Nah, sedangkan estimate ini untuk melihat seberapa kontribusinya terhadap dimensi. Nah,
di mode fit ini kan cuma ada chi-square test doang. Nah biasanya tuh kita menggunakan melihat 4 tabel lainnya. Nah cara untuk melihat 4 tabel lainnya itu seperti ini. Nah kita klik yang additional output, lalu klik yang additional fit measure-nya sama R square-nya. Nah lalu di sini akan muncul tabel-tabel lainnya. Nah, di sini tuh kita langsung melihat CFI-nya. CFI-nya tuh harus lebih atau sama dengan 0,90. Nah, sedangkan di sini tuh tertulis 0,62. Berarti itemnya tidak valid. Lalu kita lanjut ke RMS-nya. Nah, RMS-nya tuh harus kurang dari 0,05. Di sini RMS-nya tuh RMS-nya tuh 0,083, berarti tidak valid. Selanjutnya GFI-nya tuh harus sama dengan 0,90, sedangkan di sini kurang dari 0,90, berarti datanya tidak valid. Nah, lalu kita pindah ke tabel selanjutnya, yaitu faktor loading. Di sini kita akan mencari faktor loading, tapi yang sudah terstandarisasi dengan cara klik advance. Nah, yang di bawahnya standarisasi all, klik all. Nah, lalu akan muncul tabel selanjutnya di sebelah kanan, yaitu standar estimate all ini. Nah, standar estimate all ini harus minimal 0,05 atau di atas 0,05, sedangkan dalam data ini banyak sekali yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, itu 0,05. Nah, biasanya jika banyak yang tidak memenuhi syarat 0,05, kita bisa cocokkan dengan tabel yang bagian atas ini yang item race correlation. Nah, jika sudah disamakan dengan item race correlation ini, nanti itu kita bakal tahu mana item yang jelek atau dieliminasi. Nah, kalau sudah tahu item yang jelek atau dieliminasi, nah di sini tuh kesimpulannya, atau tidak reliabilitas. Nah, karena di item alpha kronba ini memang di atas 0,7, tetapi di item race correlation-nya banyak item-item yang di bawah 0,4. Nah, di sini tuh hanya item POW 2 dan POW 3 yang di atas 0,4. Nah, jadi kesimpulannya dari 4 tabel ini tuh tidak valid dan tidak reliable. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.